Besti, sudah tahu kalau ada yang namanya kampung berisik? Dari julukannya aja sih kayaknya mengarah ke situ deh ya. Kira-kira berisik karena apa sih? Daripada makin penasaran, kita langsung aja yuk cek faktanya. Seberisik dan seunik apa sih kampung berisik ini? Ini ya, ini gede-gede banget wajahnya. Waduh, mantap. Ini produksinya di mana sih ya? Oh, ada di kampung berisik. Mau lurus, nanti belok kiri ada gang itu. Ada Gapura. Oh, Gapura kampung berisik tuh sana. Berisik, masuk belok kiri nanti. Situ. Iya. Oh, oke. Pokoknya sentra pembuatan wajan ini di sana ya? Iya, di sana. Siap. Makasih ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini dia nih Besti, kampung berisik yang berlokasi di Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat. Kita grebek aja yuk. Nah, Besti, kita lagi ada di kampung berisik nih. Bisa denger sih, berisik banget nih. Wah. Karena di sini ada tempatnya sentra pengrajin wajan. Jadi satu tiap hari mereka pada mukul-mukulin wajan yang di sini tuh jadi berisik banget. Wadidaw Besti. Akhirnya terjawab nih Besti, kenapa dijuluki kampung berisik. Tuh, denger aja Besti. Karena memang gak sedikit warganya yang masih aktif untuk memproduksi wajan atau kuali tradisional yang ditempa gini nih. Efeknya ya suara besi yang dipukul kayak gini nih. Pantes aja ya dijuluki kampung berisik. Ini berisik banget sih. Tapi Besti, suara berisik akibat produksi wajan ini biasanya berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore aja tuh. Nah, Besti, kalau lagi jam 12 yang kayak gini, mereka lagi berhenti dulu nih mukul-mukul, jadi nggak berisik. Jadi saya ngomong kedengeran kan? Weleh, bener Besti. Tepat jam 12 siang, suasana yang tadinya heboh jadi lebih hening nih. Soalnya lagi pada istirahat. Oh iya Besti, uniknya lagi, pengrajin wajan di kampung berisik yang berlokasi di RW 12, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Ada yang bilang sejak tahun 1960-an, tapi ada juga yang bilang lebih lama tuh. Keahlian mereka membuat wajan juga turun-temurun loh, dari orang tua bahkan buyut mereka. Salah satunya Pak Edi nih Besti, yang katanya sih sudah belajar membuat wajan sejak SD tuh. OMG! Di sini kan katanya turun-temurun tuh ya. Nah, Pak Edi sendiri udah generasi keberapa nih jadi? Generasi ketiga udah. Generasi ketiga? Udah nggak ada penerusnya lagi, deh terakhir dah. Pantes aja nih tangannya Pak Edi udah lihai banget ya. Ketok terus Pak! Kata Pak Edi sih dalam sehari dia bisa membuat minimal satu wajan berdiameter 80 cm tuh. Harga jualnya sekitar Rp500.000 Besti. Wah, cepet juga ya. Para perajin wajan di kampung berisik ini menggunakan alat-alat sederhana seperti alat pukul, palu atau martil yang sudah dimodifikasi, besi bekas rel kereta hingga bekas sambungan pipa PDAM. Semuanya digunakan untuk membentuk plat yang semula datar menjadi cekung. Bahan yang digunakan untuk membuat wajan berasal dari drum minyak atau plat baja dan aluminium. Kalau kalian penasaran apakah warga kampung ini merasa terganggu dengan keseharian para pengrajin wajan ini? Jawabannya ternyata enggak, Besti. Mereka sudah biasa banget sama kondisi ini. Ya iyalah, dari lahir sudah denger ya. Mungkin sudah jadi kayak musik keseharian aja gitu. Yang membanggakannya Besti, hasil karya Pak Edi dan para pengrajin lain di sini ternyata banyak dipesan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai diekspor ke berbagai negara di wilayah Asia loh. Wow! Dulu pernah sampai ke Cina. Cina? Kalau ke Malaysia masih itu Singapura jangan dihitung deh ya. Waduh. Tuh. Udah, Taman tuh lagi ngejain tuh buat keluar dia Taman. Udah go internasional pokoknya ya. Iya. Hasil tangan dari Pak Edi dan kawan-kawan ya. Nah,
Nah, ini nih Besti yang bikin penasaran. Ada kabar kalau pengrajin wajan di kampung berisik ini agak sedikit terganggu pendengarannya. Akibat dari lahir sudah mendengar suara tempaan besi yang berisik tuh. Coba kita ceki-ceki ya. Assalamualaikum. Woi, udah tamu ini. Ini berisik banget, Pak. Kagak pada budek apa, Pak? Biasa. Udah biasa. Waduh. Saya kagak kuat, ini berisik banget, Pak. Iya, ini udah biasa, Pak. Oh, gitu. Ini lagi ngapain, Pak? Ini biasa gimana main kayak gini bikin kerajinan. Kerajinan ya? Waduh. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, sambil kerja ya. Siap. Lanjut, Pak. Hati-hati. Sempat memiliki masa jayanya beberapa tahun yang lalu, kini bengkel atau pengrajin yang tersisa tinggal sedikit Besti. Dari pantauan tim OMG sih yang dulunya ada puluhan bengkel, saat ini hanya tersisa 6 bengkel aja tuh Besti. Tapi kebayang gak sih kalau masih banyak? Seberisik apa ini kampung? Segini aja udah... Selain produksi kebutuhan rumah tangga Besti, kampung berisik ini juga menerima pesanan wajan yang spesial, alias yang super gede kayak gini. Salah satu pengrajin yang lagi dapat pesanan spesial ya Pak Maat ini nih Besti. Ini karena Pak Mat keren banget Besti nih tuh, lihat. Hasil karya tangan Pak Mat sendiri nih ya. Ini diameternya berapa, Pak? Berapa? 1 meter 10, 110 cm nih, Pak. Wah. Apa ada yang lebih gede lagi, Pak? Ada, ini ada pesanan 1,50 meter, Pak. 1,50 meter? Iya. Oh, alah. Nah, wajan yang berdiameter gede banget ini biasanya dipesan khusus untuk industri-industri makan yang skala produksinya udah gede, seperti industri keripik, tahu Sumedang, dan lain-lain. Kalau range harganya berapa sih, Pak, yang paling jual, Pak? Dari yang paling kecil itu harganya berapa sampai besar tuh berapa sih, Pak? Kalau ukuran begini saya kalau 8 menjual 7,8. 1,8. Wah. Itu proses kerjanya kalau yang ukuran spesial ya, ibarat spesial ya, ukuran besar ini berapa, Pak? Berapa lama, Pak, durasinya, Pak? Paling kalau untuk hari ini yang usia udah mungkin lanjut tua ya, paling 2 hari saya. Pantes aja nih tangan kanannya Pak Maat dan mungkin pengrajin wajan yang lain yang biasa dipakai untuk nempa besi jadi lebih berotot dan besar tuh. Tapi sayang Besti, kerajinan wajan atau kuali di kampung berisik ini terancam punah. Soalnya tradisi yang sudah turun-temurun ini gak banyak penerusnya lagi Besti. Contohnya Pak Maat ini, anaknya perempuan semua, sedangkan menantunya sudah punya pekerjaan masing-masing. Jadi setelah Pak Maat, nggak ada lagi yang meneruskan Besti. Begitu juga yang terjadi pada pengrajin lain di sini. Maklumlah Besti, di tengah gempuran wajan dan kuali modern dan era penjualan secara online, lambat laun produk para perajin ini kekurangan peminatnya. Semoga pemerintah punya solusinya ya.